Shalom warga kerajaan. Kita minta empowered by the power of God, with the grace of God. Tujuannya apa? Ya, supaya memberikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak mengabarkan agama Kristen. Tetapi Yesus is the living God, Allah yang hidup. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal ketiga, Petrus dan Yohanes. Perhatikan di sana, Tuhan mengutus muridnya berdua-dua. Temukan your prayer partner. Temukan your ministry partner. Kalau suami istri lebih bagus lah. Ya paling bisa sehati kan suami istri. Dan mereka datang pada waktu sembahyang. Dan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Yesus selalu membuat mujizat di luar daripada bait Allah. Ingat, dia adalah imamat Melkisedek. Jadi bukan keturunan Harun. Dia adalah keturunan David. Dan dia menggenapi semua yang disampaikan firman Allah bahwa dia adalah imam menurut imamat Melkisedek. Demikian juga Petrus dan Yohanes. Di luar pintu gerbang daripada bait Allah. Ya. Pintu namanya pintu gerbang indah. Beautiful gate. Ada yang kurang beautiful. Ada orang yang lumpuh. Kita tahu Tuhan tidak menciptakan kita sakit, lumpuh, cacat. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan hendak menghancurkan manusia. Tetapi jawabannya ada dalam Yesus. Saat itu saudaraku, orang yang lumpuh sejak lahirnya. Apa yang dia bisa? Dia cuma bisa meminta. Hidup ini ada dua pilihan. Meminta jadi pengemis atau memberkati sebagai putra Allah. Choose the last one. Seperti Petrus dan Yohanes. Ketika dia menghadapkan mereka, mengharap sesuatu dari mereka. Bukan dari Tuhan, dari mereka. Memang Tuhan pakai manusia lah. Tapi firman Allah menunjukkan, mereka jawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang padaku lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu kemudian mereka menolong orang ini untuk berdiri, kuatlah mata kakinya. Dan dia berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat dan memuji Tuhan. Akibatnya lebih banyak lagi orang bertobat. 5.000 lebih orang percaya. Sebab orang ini lumpuh sejak lahirnya. Tetapi mereka tidak mengambil kemuliaan buat diri sendiri. Kenapa kamu menatap kami? Seperti kami melakukan ini karena kebaikan dan kesalehan kami? Bukan. Tapi kuasa dalam nama Yesus. Pastikan. Ketika Tuhan memakai kita menyalurkan mujizat kesembuhan, kuasa Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang dimuliakan. To God be the glory. Jangan mencuri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mereka melihat akibatnya luar biasa. Setiap kali Tuhan bekerja selalu ada akibatnya. Ada orang menjadi percaya. Memang dunia ini tidak bisa dimenangkan cuma dengan khotbah bagus. Pengkhotbah berlidah perak, berlidah emas. Tidak saudaraku. Tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Dan Tuhan berjanji. Kepada orang percaya mengabarkan Injil. Mereka akan mengusir roh-roh jahat. Menyembuhkan orang sakit. Ya, ketika diracun. Bukan karena sengaja minum racun. Bukan. Itu bodoh sekali. Ketika diracun tidak celaka. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan Chang Tohang yang Tuhan utus ke Pulau Bali. Ketika diberi racun, saudaraku, dia tidak apa-apa. Banyak orang Bali menjadi percaya. Dan saya mau beritahu pada saudara, itu tujuan dan dampak daripada mujizat. Be a proof producer dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita bersama. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Kursi yang di sini yang duduk banyak, yang sebelah sini juga banyak. Tapi kok yang bersuara cuma Bapak Gembala ya. Salam. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah mempersiapkan diri pada saat ini untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya menyapa juga buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Yang percaya tidak ada satupun dari kita yang terlewatkan untuk menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Kalau kita rindu, kalau kita mau berjumpa dengan Dia. Oleh karenanya
Biarlah hidup kita saat ini kita berikan buat Tuhan. Haleluya, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami berharga di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami sungguh mulia di hadapan-Mu. Oleh karenanya apa yang kami miliki semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini biarlah Engkau mengambil alih dalam setiap apa yang kami lakukan dan kerjakan. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan pulihkan kami. Kami melepaskan berkat saat ini buat kota di mana kami tinggal. Kami percaya bahwa kota Bondowoso adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kota Bondowoso adalah kota yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya penduduk Bondowoso, masyarakat Bondowoso semuanya diberkati. Bahkan pemimpin-pemimpin kota ini, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut, hormat dan gentar akan Engkau Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada di tengah-tengah kota ini. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya kota ini akan dibuat maju, bertumbuh luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan, bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah pilihan-Mu. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami melepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Diberkatilah presiden, wakil presiden, para pemimpin yang duduk di legislatif. Tuhan memberkati, Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau. Biarlah bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan, masyarakat Indonesia diberkati karena mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi hidup mereka. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat senior pastor kami Bapak Timotius Arifin. Kami berdoa buat gembala rayon kami Bapak Ishak Sutanto Latif. Kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini Bapak Herman Lipi. Kami berdoa Tuhan buat beliau-beliau ini Tuhan. Mereka yang Tuhan pakai untuk membawa kami lebih lagi serupa dengan Engkau. Tuhan berkati, urapi, berikan pewahyuan yang baru. Biarlah lewat kehidupan mereka kami melihat dampak yang luar biasa. Sehingga kami dibawa semakin hari disucikan untuk dipersembahkan sebagai perawan yang suci di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang saat ini Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya adalah bagian dari sebuah persiapan untuk kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai mempelai yang menyambut, yang membawa kami untuk kami masuk di dalam kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh karenanya, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu memulihkan, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dedikasikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, sembah-Mu, ku sembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah.
sembahmu, sebab namamu kudus, masuk ruang maha masuk dengan hati tulus menyembahmu Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus, hati tulus menyembahmu, ku menyembahmu, katakan ku menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembahmu, haleluya, kami mau sembah, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Ini kami yang rindu Tuhan, kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
Kami sembah Engkau Yesus, sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, sebab Engkau besar, perbuatan-perbuatan-Mu ajaib. Dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kami percaya Tuhan, satu hal kami minta, nyatakanlah itu Tuhan. Nyatakanlah perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dari dahulu kala. Sampai saat ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Nyatakanlah lagi itu Tuhan. Nyatakanlah lagi itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yang percaya Tuhan kita besar, lebih lagi katakan bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, ajaib, tiada yang sama seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Amin. Tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Yang percaya Tuhan kita besar, yang percaya Tuhan kita dahsyat. Sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan kita besar. Haleluya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Dia baik buat saya, dia baik buat saudara, dia baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia ada di dalamku. Dia bergerak. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Yang menang bersama Tuhan katakan haleluya. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik. Haleluya. Yesus, dia baik bagiku. Dia sangat baik. Haleluya. Bagiku. Mari bertepuk tangan buat Raja kita yang baik, yang sangat baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Good to me. Jesus is so good to you and me. Yes, hallelujah. So good to you, so good to me. It's so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus so good to you, it's so good to me, it's so good to you and me. Hey, hallelujah. Yes, dia
baik buat kita, dia baik buat kita semuanya. Dia curahkan Roh Kudusnya buat kita. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Kata bersama, hey, anggur baru dan terang penuhi umatnya dengan haleluya. Minyak baru dan terang urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Yeah. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan amin. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Siap-siap bersorak. Hey, anggur baru tercurah. Yeah. Haleluya. Amin. Minyak baru dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Ya. Katakan bersama, anggur baru, anggur baru. Yes. Penuhi kita semua. Haleluya. Oh, minyak baru tercurah. Amin. Nyata kuasanya, urapi umatnya. Nyata kuasanya, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Haleluya. Ketika kuasanya dinyatakan, kita yakin percaya ada lawatan Allah. Amin. Haleluya. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Katakan revival, revival. Haleluya. Yakin lawatan Allah terjadi, yakin kebangkitan itu terjadi. Haleluya. Haleluya. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival. Haleluya. Sekali lagi katakan revival. Haleluya. Revival in the land. Semua bangsa akan menyembah Tuhan. Haleluya. From the north to the south, from the east
meriah buat Raja kita. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia baik sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih, Dia lebih tahu yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Ya, hidupku ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, Kau lebih tahu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih pulihkan hidupku. Penolong yang, katakan, Kau lebih tahu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau lebih sanggup Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, hanya Yesus penolong. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami tahu kami sedang berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Dan kami juga merasakan dan menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya dengan firman-Mu, Engkau akan banyak membuat mujizat.
banyak akan menolong kami melalui firman Tuhan. Di saat kami lemah, ketika kami mendengar firman Tuhan kami dikuatkan. Di saat kami sakit, maka penyakit, segala sakit, penyakit apapun disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Di saat kami tidak ada jalan keluar, Engkau memberikan kami hikmat, ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Lawat kami dengan firman-Mu, ini saat-Mu Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan, saya siap diberkati Tuhan hari ini. Wow. Iya saudara, banyak yang keluar kota. Dan hari ini kita berkumpul kembali dengan wajah-wajah yang cerah tentunya ya. Wow, Tante Budi, ya Tante Lan, waduh sehat ya. Waduh, Tante Lan ini nanti akan banyak mengadakan perjalanan. Ntar lagi mau ke Amerika saudara ya. Ada Melisa. Iya, siap melayani ya Melisa ya. Wow, keren. Tepuk tangan dong, beri semangat. Oh, ada Mas, suaminya Mbak Irin. Haleluya. Oh Mas Albert, Mas Adi maksudnya ya. Disingkat ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya percaya kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini luar biasa dari tim Praise and Worship ya, terutama yang bidang lighting, multimedia, sound system itu sudah ada lapis keduanya. Tepuk tangan. Terima kasih untuk penggeraknya ya. Luar biasa. Di sini ada Pak Darius, ada Pak Daniel Stephen juga. Twinnya enggak ada ya. Surabaya. Baik ya. Haleluya. Baik, saya akan bagikan satu hal hari ini tentang menjadi pribadi yang berdampak. Ya, di bulan Juni ini adalah tema besarnya adalah the impact of power. Jadi dampak daripada kuasa yang bekerja dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, saudara tahukah saudara bahwa Tuhan memberikan kuasa dalam kehidupan kita itu secara tidak langsung pasti berdampak ya. Orang-orang yang ada di sekeliling kita pasti bisa menikmati dampak apa. Minggu lalu saya bagikan bagaimana kita bisa melihat dampak itu ada atau tidak ketika ada perpisahan ya. Ingat saudara cerita kemarin, Paulus ya selama 3 tahun ada di Efesus, kemudian dia tiba-tiba karena dia katakan saya ini tawanan roh. Jadi disuruhnya dia pergi oleh Roh Kudus, pergi ke Yerusalem. Mau enggak mau dia sebagai tawanan roh, dia harus ikut apa kata Roh Kudus. Dan dia pergi, dan itu perpisahan yang sangat luar biasa. Hari ini saya akan bagikan menjadi pribadi yang berdampak. Saya akan awali dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat yang sering kita baca saudara, namun kita akan lihat kembali dan apa yang Tuhan mau ketika kita baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya garis tebali di sana ada kata-kata supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara tahukah saudara bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan ya untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Artinya begini saudara, perbuatan yang berbeda dari dunia. Perbuatan yang extraordinary, bukan biasa-biasa. Ya, perbuatan yang tidak sama dengan orang-orang dunia lakukan. Itu yang Tuhan mau saudara. Jadi saya percaya kita semuanya umat pilihan. Nah kalau perbuatan kita sama dengan dunia saudara, berarti kita belum ada kuasa di dalamnya. Belum ada dampak. Wah, ini orang Kristen kok sama saja dengan orang dunia. Ya, podo wae, sami mawon ya saudara ya. Nah, itu artinya begini saudara. Saudara belum menjadi umat pilihan seperti yang Tuhan inginkan. Nanti saya akan perlihatkan apa sih yang harus berbeda dalam kehidupan kita. Ya, bukan soal cara berpakaian saudara yang berbeda. Bukan soal pergi ke gereja, ke tempat ibadah, mereka juga pergi ke tempat ibadah. Tapi saudara banyak dari antara mereka yang pulang ibadah sama waktu mereka datang gitu ya. Perbuatan mereka tidak berubah, kelakuan mereka tidak berubah, sikap mereka tidak berubah, cara berkata-kata mereka tidak berubah. Makanya saudara ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan mau kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang dari Tuhan,
dari Allah. Makanya saudara, kita menjadi representative of Christ Kingdom. Artinya begini, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Tunjukkan saudara Allah kita seperti apa. Tunjukkan ketika saudara bertemu dengan Tuhan di tempat ini, saudara, hidup saudara berubah. Tidak seperti orang dunia. Haleluya. Tidak seperti yang lainnya saudara. Harus berbeda. Itu maksud Tuhan. Nah, saya akan ambilkan dalam poinnya di dalam Efesus pasal 4. Saya sangat diberkati dengan kitab Efesus ini saudara. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, saya percaya dalam zaman itu di kota Efesus itu adalah pusat perdagangan. Banyak juga agama di sana, banyak juga perkumpulan di sana. Nah, Paulus sendiri menginginkan ada satu guada di sana orang-orang Kristen yang perkumpulannya tuh berbeda, saudara ya, dengan perkumpulan-perkumpulan lain. Karena kita menyembah Allah yang benar, karena kita menyembah Allah yang berbeda, saudara. Allah yang mau kita berubah kehidupan kita, ya. Jadi inilah ciri gereja. Kalau gereja ini, saudara, GBI Rock Bondowoso ini, perkumpulannya sama seperti tempat-tempat ibadah lain, saudara. Yang datang sama, pulangnya sama. Tidak ada perubahan. Kita ini belum menjadi representatifnya Tuhan. Nah, Tuhan mau begini, saudara. Kalau kita dipanggil, maka Tuhan katakan begini, supaya hidupmu sebagaimana orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, jadi harus sesuatu yang berbeda. Saya percaya begini, saudara. Di tempat ini akan banyak perubahan-perubahan terjadi. Amin. Dari orang yang pemarah menjadi peramah. Jadi orang, saudara, yang temperamental menjadi orang yang rendah hati. Haleluya. Coba tunjuk teman sebelahnya, itu kamu loh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Semangat ya. Haleluya. Jadi tujuan kita dipanggil itu bukan untuk masuk sorga saja, saudara. Masuk sorga sudah pasti. Nah, apa yang menjadi tugas selagi kita hidup ada di dunia ini? Yaitu menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan dunia. Haleluya. Tunjukkan itu, saudara. Nah, hari ini saya akan bagikan, saudara, bagaimana kita bisa berdampak menjadi pribadi yang berdampak ya bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang lain. Sehingga begini, saudara, tujuannya kan cuma satu, Bapa dipermuliakan, itu yang pertama. Yang kedua, supaya orang lain bertobat juga dan diselamatkan. Amin. Mungkin saudara hari ini punya beban untuk orang-orang di sekelilingmu yang tidak mengenal Tuhan, baik itu saudara, ayah, saudara kandung, anak saudara, pengen mereka hidup jauh lebih baik atau lebih hidup dalam kebenaran. Maka ini yang harus saudara tunjukkan. Nah, yang pertama saya temukan begini dari Efesus tadi, saudara. Yang pertama adalah tunjukkan buah roh dalam segala keadaan. Di sana ada ayat yang saya petik, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini ada di dalam buah roh, nanti kita akan baca. Nah, saudara, saya yakin bahwa ketika Tuhan menjadikan kita umat pilihan, ya, ini umat pilihan kan seperti kalau saudara bisa bayangkan ya, banyak pasukan negeri kita yang ada di angkatan darat. Kalau angkatan darat tuh pasukan khususnya namanya Kopassus, ya. Kalau angkatan laut itu Kopaskas. Kalau angkatan udara apa? Ada juga ya, sama ya. Ya. Nah, seperti itu, saudara. Jadi ada banyak prajurit, tapi ada prajurit pilihan, ada tentara pilihan. Nah, saudara, Tuhan mau kita bukan sekedar rata-rata saja, saudara. Apalagi saya mau katakan, kita yang sudah melayani. Nah, saudara ya, kita yang sudah melayani harus benar-benar tampil beda. Makanya saya bilang kemarin, saudara, kita harus bisa menganalisa bahwa ketika saudara dan saya siap melayani, saudara juga harus siap untuk menderita. Siap diremehkan.
siap dicaci oleh orang lain, haleluya. Siap diperlakukan tidak adil. Karena apa? Ini pasukan khusus loh. Masa berbeda, masa sama dengan orang-orang lain. Orang Kristen harus beda, saudara ya. Makanya begini saudara, tunjukkan buah roh itu dalam segala hal. Saudara, waktu kita mau sabar ya, kita baca dulu ya Galatia 5 ayat 22 sampai 26, saya bacakan buat saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, untuk saudara bisa di sana dikatakan ada buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu ya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, seringkali kita sudah menyatakan, wah saya sudah ada buah roh dalam diri saya. Tuhan akan uji ada atau tidak. Ketika saudara mau ada buah roh tentang kesabaran, maka saya yakin saudara akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Baru muncul sabar, saudara tidak bisa bilang, oh saya orangnya sabar Pak, saya ada buah roh. Padahal saudara, Tuhan katakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, maka kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan menentang Roh Kudus. Ya. Nah, cara menguji orang dipimpin Roh Kudus itu adalah ya saudara akan diuji dengan hal-hal seperti itu. Contohnya kasih, ada enggak kasih? Kemudian sukacita dalam keadaan apapun, apakah saudara tetap bersukacita? Saya ini saudara hadapi persoalan, tapi saya mau tunjukkan saudara bahwa saya tetap sukacita, bukan berarti tidak ada persoalan. Saya harus tetap tunjukkan sukacita. Kemarin saya ditelepon Pak Daniel Stephen. Saya ada di Malang saudara ya. Jadi wah Pak Daniel menyemangati saya itu. Dalam arti begini, wah enak Pak, nginep di mana gitu saudara ya. Saudara yang kasihan Tuhan, saya itu tiap kali pulang baik ke Bali, ke Malang, itu bukan untuk dalam rangka rekreasi. Saudara, saya jarang rekreasi saudara. Saya dipikir wah ke Bali enak ya, enggak ada enaknya saudara ya. Enggak ada sukacitanya, benar. Kayak kemarin saudara, anak saya kan dari Jakarta ada Harpitnas ya, 4 hari libur. Yang cewek yang kuliah di Jogja juga, karena di Bondowoso kejauhan naik kereta, kami udah titik temunya di Malang gitu ya. Dan saudara, waktu pas datang kami harus jemput, anak saya juga ada yang telat sampai tiketnya hilang, menyusul 2 jam atau 3 jam berikutnya saya harus nunggu gitu ya saudara di Jombang. Ketemunya di Jombang. Nah, besoknya ada rencana saudara ya. Rencana untuk rekreasi lah, ayo sekali-sekali ke Batu. Enggak pernah kami jalan-jalan gitu ya, yang santai, enggak pernah saudara. Sudah dibuat rencana saudara. Ada kejadian ya. Saudara papahnya dia, istri saya ini, saudara mertua saya meninggal. Saya bilang udah batalin yang rekreasinya. Jadi kami harus panas-panasan saudara, kemudian berbagi juga kepada mereka. Karena apa? Karena memang ya itulah hidup kami saudara. Yang kadang-kadang begini saudara, untung anak saya begini saudara, untung anak saya sudah ajari. Apapun keadaannya, kita harus tetap sukacita. Oh anak saya itu kalau disuruh menolong banget saudara ya. Sangat menolong dia. Ya bahkan dia senang, ayo Pak, udah kita enggak usah rekreasi. Kemana diantar saudara? Karena anak saya yang setir saudara. Nah seperti itulah saudara nanti yang akan kita temukan di dalam diri kita. Harus kita tunjukkan. Jangan wah saudara, wah enggak jadi rekreasi, wah enggak enak. Dan tunjukkan tetap sukacita. Saya yakin begini saudara, orang yang tetap menunjukkan buah roh dalam segala keadaan, ya itu pasti ada berkat khusus yang dia terima. Mungkin tidak sejalan dengan kehidupan atau keinginan daging. Memang kalau melayani keinginan daging ini, waduh pasti enak gitu ya. Tapi saudara, ketika ada seperti Paulus, dia dipanggil, disuruh pergi ke Yerusalem, keinginan dagingnya hadir di Efesus. Karena Efesus itu kota yang besar dan jemaatnya juga mencintai dia.
Tapi apa yang terjadi? Paulus ikut apa kata roh, saudara. Ikut apa yang menjadi prioritas kehidupannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Paulus ikut saja dan dia tetap sukacita. Makanya saya pernah katakan, saudara, kitab Filipi itu ditulis waktu Paulus di penjara. Dan waktu dia di penjara, dia tidak menunjukkan hati yang kecewa, hati yang pedih, ada di penjara, merasa dia kasihan. Kemudian rasul-rasul lain dia mikirkan kemana ya kok enggak nolong. Enggak, saudara. Dia tetap pada panggilannya. Dia tetap mengikuti Tuhan. Dan dia nulis kitab yang tema besarnya itu sukacita loh, saudara. Sukacita, wow. Saudara, ini harus kita tunjukkan, amin. Ya, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kadang-kadang saudara, kesetiaan ini kan muncul karena dia setia, makanya saya setia. Kalau dia enggak setia, ya saya buat apa setia? Ya, saya pernah mendengar, saudara, dari hamba Tuhan dengan telinga saya sendiri. Ya, waktu dia tiba-tiba diangkat gitu ya. Kemudian tiba-tiba diturunkan lagi, saudara ya. Dia protes, saudara. Ya sudahlah, kalau saya diperlakukan seperti ini, ya saya ya tugas saya berkurang. Saya tidak mau melakukan apa-apa lagi. Wah, saudara, ini bahaya, saudara. Itu bukan sifat buah roh. Itu bukan sifat Roh Kudus. Sifat Roh Kudus itu adalah tetap konsisten. Tunjukkan terus, saudara, bahwa saudara, kehidupan saudara dan saya berubah. Amin. Tunjukkan terus, saudara. Saya yakin, saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam roh, dalam arti begini, bukan hidup berbahasa roh, bukan. Hidup di dalam roh bukan saat saudara berdoa saja, saudara. Hidup di dalam roh bukan saat saudara menyembah. Tapi hidup di dalam roh adalah menghidupi buah roh ini. Itu harus hidup di dalam kita, saudara. Banyak orang, saudara, wah saya berbahasa roh dan lain sebagainya. Tapi tidak menghidupi buah roh ini. Maka saudara belum dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhinya baru separoh. Sebab dipenuhi Roh Kudus itu tujuannya apa sih? Ya supaya hidup kita berubah. Karena daging kita lemah, kemudian kita tidak sanggup, maka diperbantukan Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu tujuannya. Ya, bukan yang lain. Ada tujuan puncak atau final daripada Roh Kudus. Makanya saudara, ayo kita anak-anak Tuhan, saudara, tunjukkan itu. Saya yakin kalau GBI Rock lakukan ini, saudara, banyak jiwa dimenangkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua begini, saudara. Tunjukkan selalu kasih Kristus seperti poin tadi Efesus 4 ayat 2a. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Secara spesifik saya akan bagikan ini. Bagaimana Tuhan mau kita penuh dengan kasih Tuhan, ya. Kalau saudara bicara tentang kasih Tuhan itu berbeda banget loh, saudara. Berbeda banget. Wow. Tidak seperti kasih kita kepada orang-orang lain. Saya pernah katakan di sini. Kasih Tuhan itu ditunjukkan begini, saudara. Sampai kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Sampai kita mengasihi orang-orang yang menjengkelkan kita. Sampai kita, saudara, bisa melepaskan pengampunan. Dan tetap, saudara, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Ini gampang enggak? Enggak gampang, saudara. Karena kita manusia enggak mampu. Maunya kita sih balas. Maunya kita enggak mau mengasihi. Tapi saudara, Tuhan bilang, saudara, Efesus 4 ayat 2. Ayo tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Tidak pandang bulu siapa dia, saudara. Itu kasih Tuhan. Saudara, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara, punya kasih yang terbatas, bukan kasih agape, saudara. Kita enggak diselamatkan loh. Makanya pengampunan itu kita berikan dengan dasar begini, saudara. Tuhan sudah mengampuni kita. Ibaratnya kita ini sudah punya hutang, dilunasi Tuhan. Hutang kita gede banget, saudara. Besar banget. Dibayangkan 10.000 talenta. Kemudian orang menghutangi kita itu hanya 100 dinar. Kita tidak mengampuni atau melunasi hutang yang kawan kita. Yang hutang kepada kita. Itu tidak fair, saudara, di hadapan Tuhan. Kamu itu loh, dosamu gede kayak gitu, aku tuh sudah ngampuni, sudah melupakan. Masa orang yang bersalah sekecil, hanya gara-gara sedikit saja, saudara, kamu tidak bisa ngampuni. Kamu tidak fair ibaratnya, saudara. Nah, orang-orang seperti ini berarti begini, tidak mengerti kasih Tuhan.
Saudara, kalau kita pelajari kasih Tuhan, saudara, maka bagi saya analisa, saudara, itu adalah pengorbanan. Katakan bersama saya, pengorbanan. Kasih itu identik dengan pengorbanan. Pengorbanan itu berarti begini, saudara, kita yang sakit. Kok enak dia, Pak? Dia yang salah, kok saya yang harus mengaku kok saya yang minta salah, minta ampun. Ya, kan terbalik. Saudara, kalau Yesus tidak lakukan kasih ini, saudara, kita tidak ada diselamatkan. Tidak ada sama sekali. Kita ini orang-orang bobrok, orang jelek, orang-orang yang sudah layak untuk dihukum, mampus, itu saudara bahasa kasarnya. Tuhan ngangkat kita, tidak memandang siapa kita. Termasuk saya yang berdiri di depan ini, saudara. Makanya kita belajar terus kasih Kristus, kasih Kristus, kasih Kristus. Karena begini, saudara, kasih itu selalu identik dengan apa, saudara? Dengan pengorbanan. Artinya begini, kalau saudara dan saya tidak berkorban, belum ada kasih Kristus. Belum. Ya, perhatikan di sini anak-anak muda yang lagi pacaran, ya. Kalau pacar saudara tidak mau pernah berkorban buat saudara, itu berarti begini, dia belum mengasihimu. Ya, ingat ya, Olivia, Melisa, yang pacaran di sini siapa? Pak Poyen mau angkat tangan. Ada istrinya, istrinya di atas. Haleluya. Saudara, ayo kita berkorban. Saya senang, saudara, tim kita ini sudah mulai luar biasa, ya. Kompak, dan kemudian ayo kita bersatu untuk berkorban, ya. Jam 3 sudah di sini, saudara. Itu karena apa? Saya percaya karena satu hal, saya mau mengasihi Tuhan, ya. Hanya itu, saudara. Kalau Yesus, saudara, tidak mau berkorban, Yesus, saudara, sudah relakan loh berkorban segala-galanya. Dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan, saudara, fasilitas hidupnya. Dia mau ada di dunia ini menderita, saudara. Jalan kaki ke sana kemari, ya kan? Kemudian dilecehkan, dihina-hina di jalan, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia banyak, saudara, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil di muka bumi ini. Karena apa? Dia mengerti arti sebuah kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, bentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku memberi sebuah kasih yang selalu memberi. Wow. Saudara, kalau hanya saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, itu biasa. Di dunia orang-orang lain sana banyak, ya. Mengasihi karena kamu mengasihi saya, kamu memperhatikan saya. Kamu tidak peduli, ya, buat apa saya mengasihi kamu? Itu di luar sana banyak, saudara, banyak. Orang yang mengerti kasih Kristus, saudara, dia harus terus berusaha dan belajar untuk mengasihi orang-orang yang menjengkelkan sekalipun. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan itu adalah, kasih itu sudah ada dalam diri saudara. Coba tunjuk, bisikkan, kasihmu, kasih Tuhan itu ada dalam dirimu loh. Haleluya. Nah, kita akan lihat, saudara, 1 Korintus 13 ini diibaratkan begini, saudara. Ya, saya bacakan kasih itu jabarannya seperti apa. Ayat 4 mulai, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini ada dalam diri Yesus dan baiklah juga ini ada dalam diri kita. Amin. Ada dalam diri kita, saudara. Saudara, kalau ini tidak ada, kasih Kristus itu tidak ada, saudara. Saudara, kasihnya bukan kasih Kristus namanya, masih kasih dunia. Masih pengertiannya diri sendiri, saudara. Nah, untuk kita berdampak,
Ya, bagi orang lain. Ayo tunjukkan kasih. Amin. Siapapun mereka saudara, siapapun saudara. Saya yakin saudara, kalau kasih ini kita terapkan saudara, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, ayo mulai tunjukkan kasih. Mulai dari yang kecil dulu deh, ya, suami istri, ya. Terima pasanganmu apa adanya, bukan ada apanya. Ya dulu langsing, sekarang langsung Pak, saudara ya. Dulu wajahnya pepaya, sekarang tambah melebar ke kanan ke kiri, kayak tomat. Saudara, kasih itu tidak bersyarat, kasih Yesus, ya, tidak bersyarat saudara. Saya percaya begini saudara, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kasih. Amin. Dengan kasih, apapun masalah saudara, ya, dengan kasih pasti bisa selesai. Karena jabarannya begini saudara, kalau saudara berselisih dan lain sebagainya, kasih itu kan sabar gitu ya saudara ya. Murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia melakukan yang tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan di sini, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan seterusnya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Saudara, Pak Arifin pernah bagikan, banyak sekarang orang SMS ya, senang melihat orang susah. Bukan susah melihat orang senang gitu ya. Sama aja. Ayo saudara, saya percaya di sini akan bangkit orang-orang yang luar biasa. Amin. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, gembalanya senang dong. Pasti saudara ya, pasti saudara. Berapa waktu lalu ada jemaat luar saudara datang ke saya. Dia pergi ikut satu retreat ya. Dia membagikan sesuatu buat saya bahwa dia bertobat di sana saudara. Bahwa apa yang dia dapat di sana itu banyak hal saudara. Ya, banyak hal tentang kasih terutama saudara. Dia bilang, saya dulu orangnya Pak, kalau lihat orang susah saya senang banget. Karena dia menjengkelkan Pak. Tapi itu ternyata tidak benar, memang tidak benar saudara ya. Kita harus benar-benar, kalau kamu berhasil, kamu sukses dalam usahamu, kamu menjadi orang yang luar biasa, saya sangat senang. Ya. Dan itu akan menjadikan kita juga akan begini saudara. Mendrive kita untuk bisa menjadi orang yang berhasil juga di dalam Tuhan tentunya. Amin. Ini akan benar-benar nampak begini saudara. Sebagai sebuah jemaat yang benar-benar didirikan di atas dasar Kristus. Bukan dasar yang lainnya. Ingat saudara, kita punya dasar gereja ini. Batu penjuru kita, pondasi kita itu adalah Yesus Kristus. Di luar itu saudara, bukan dasar kita. Bangun kehidupan jemaat di tempat ini saudara, untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, dan puji Tuhan saudara, di tempat ini mulai muncul orang-orang diberkati oleh Tuhan. Dan gembalanya paling senang gitu saudara ya. Wah, Tante Lan mau pergi ke luar negeri lagi. Saya senang saudara. Bukannya begini, wih kok saya enggak diajak gitu. Bukan enggak bisa saudara. Ini mancing-mancing kayaknya gembalanya ini. Enggak saudara. Ya, saya punya teman baru datang lagi saudara dari Amerika. Saya telepon, kamu kok enggak singgah sih gitu saudara. Paling enggak ke Surabaya, ketemu dia ada di Jogja saudara. Wes gini aja, aku enggak bisa datang ke tempatmu. Wes kamu melok aku aja ke Amerika gitu saudara ya. Iya, saya bilang enggak bisa karena di sini banyak urusan saya bilang. Ya, banyak hal yang saya lakukan, harus saya lakukan di sini, tempat ini. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin saudara kasih ini adalah identik dengan pengorbanan. Saudara, waktu saya datang di tempat ini saudara, saya melihat ada banyak hal yang memang harus diperlengkapi. Ya, saudara tahu waktu saya datang di tempat ini benar-benar pengorbanan loh saudara ya. Benar-benar pengorbanan saudara. Mulai dari pindah, biaya sendiri, semuanya fasilitas saya sendiri gitu ya. Saya enggak minta-minta, tanya Tante Mia, enggak pernah saudara. Apa yang kurang di sini saudara? Ya contoh saja ya. Ini semuanya saya
awali dengan memperlengkapi supaya lebih cantik lagi. Saudara tahu Bas di sana itu punya adiknya dia, saudara ya. Itu punya sejarah. Itu pernah yang pakai itu grup band tertentu gitar basisnya. Saya enggak tahu, nanti coba saya cek, saudara. Makanya bagus gitu ya. Bisa dipakai, saudara. Jadi saya tidak mengatakan begini, wah saya nanti di tempat ini apa yang saya dapat. Saya tidak berkata seperti itu. Tapi apa yang bisa saya korbankan untuk jemaat. Saya tanya Tante Mia, saudara. Saya berusaha selalu memperlengkapi tanpa mencampuri kas gereja. Itu yang saya lakukan sampai detik ini, saudara. Termasuk kas gereja kita. Ya. Saya tidak berharap begini, wah nanti saya dapat. Enggak. Tapi saya akan berusaha berdoa juga ya. Untuk bisa di tempat ini terpenuhi, saudara. Dan saya lakukan itu dengan doa juga. Saya berdoa di sini bukan sekedar hanya jadwal, tidak saudara, tidak. Tapi saya juga ada pergumulan. Saya punya kerinduan jemaat tempat ini, saudara, akan sama dengan jemaat-jemaat yang besar di kota-kota besar. Yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, yang ekonominya juga naik semuanya. Ya, yang semuanya diberkati dan kemudian penata layanannya juga luar biasa, saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya. Jadi saya tidak pernah hitung-hitungan, saudara. Makanya saudara Pak Daniel Triyoga waktu dia ngecek semuanya, Pak diinventaris dong yang mana punya Bapak gitu ya, saudara. Ya nanti saya inventaris. Tapi saya bilang pakai aja dulu. Pakai aja dulu. Ya. Banyak jemaat juga sudah melakukan di tempat ini ya. Ada vacuum cleaner. Ada fasilitas-fasilitas lain, saudara. Ya, saya punya teman-teman yang luar biasa, baik-baik, saudara. Termasuk lampu di atas, saudara, yang 4 itu, saudara. Itu dari kawan. Ya, saya berusaha kas gereja enggak saya otak-atik, saudara. Karena terus terang, saudara, di sini masih harus perlu dibantu. Ya, masih harus perlu dibantu. Ini yang saya lakukan, saudara. Pengorbanan. Ingat kata kunci kasih itu berkorban, saudara. Kalau saudara, umpamanya saya tidak mencintai saudara, wah saya sudah mementingkan diri sendiri. Saya enak-enakan pergi keluar gitu ya saudara. Saya cari tempat yang nyaman, pendapatan yang luar biasa. Sekalipun saya gembala di tempat ini, tapi saya bisa cari di luar. Saya tidak mau lakukan, saudara. Saya cukup hidup dengan hidup sehat. Karena saya merasakan kesehatan tuh ternyata di sini, saudara. Iya, makan enggak terlalu mewah, tapi sehat. Itu luar biasa bagi saya. Karena itu yang saya cari. Ya, saya harus memilih itu. Saya harus memilih itu, saudara. Dan ini saya lakukan buat kita semuanya. Haleluya, buat kita semuanya, saudara. Saya percaya ini akan terimpartasi juga dalam kehidupan jemaat. Sudah mulai banyak berkorban, saudara. Ini tim PAW kan luar biasa. Ada yang nabur. Sampai ini aja, saudara. Ini ada yang nabur loh, saudara. Kas PAW itu ada yang nabur, saudara. Itu kan luar biasa. Ya, jadi teman-teman di sini, saudara, yang mengerti arti sebuah kasih. Wow, keren. Ya, Pak Mike juga, saudara, pernah memberikan taburan. Mike juga ditabur. Namanya Pak Mike, saudara. Yang ditabur Mike juga. Haleluya. Banyak-banyak yang sudah, saya tidak bisa nyebut satu orang. Dan jemaat-jemaat juga yang sudah tertanam di tempat ini, banyak yang sudah nabur. Puji Tuhan. Kita sampai ini eksis oleh karena apa? Kasih. Ingat saudara, pengertian kasih itu seperti itu ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Nah, yang ketiga saya cepat saja saudara. Yang ketiga adalah memelihara kesatuan roh. Efesus pasal 4 ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini perintah Tuhan supaya kita berdampak. Ya, memelihara kesatuan roh. Saudara, yang paling cocok sebenarnya saudara untuk mengilustrasikan ini adalah sepak bola. Tim sepak bola. Saudara perhatikan 1 Korintus 2:12. Ya, ini kesatuan yang Tuhan kehendaki. Mulai 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, ya, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau saudara lihat sepak bola, targetnya kan dari tim itu ada striker, ada lini tengah, ada back, ada kiper. Tujuan mereka cuma satu, gol, menang. Kalau striker ini saudara, Lionel Messi kan mau datang ke Indonesia. Wah, Argentina lawan tim Indonesia ya. Maka tim Indonesia saudara, yang digawangi mungkin nanti kaptennya, contoh Witan, ya Sulaiman saudara. Gol gitu saudara. Yang disanjung bukan satu saudara, tapi seluruh tim itu. Kenapa? Mereka masing-masing pada posisi yang sesuai dengan bakat mereka, talenta mereka. Dan kemudian saudara, kekuatan mereka juga tentunya. Tinggi postur, itu pasti biasanya back belakang. Dan di back belakang ini tidak bisa bilang begini, aku dong yang striker. Tapi nanti akan dilihat oleh coachnya ya. Setelah dikatakan coaching klinik gitu ya ceritanya. Wah, kamu ini tidak cocok striker, kamu badanmu tinggi, pergerakanmu lambat, kamu harus di back. Bagian belakang. Ada yang lincah mungkin tinggi, cocok. Tapi biasanya yang lincah-lincah itu yang badannya agak pendek, biasanya saudara ya. Seperti Lionel Messi kan tidak mungkin di back, saudara, kalah dia. Nah, targetnya meraih kemenangan. Nah, saya boleh gambarkan di sini saudara. Tubuh Kristus targetnya apa sih saudara? Ingat, bukan cari popularitas. Gereja di tempat ini tidak akan pernah mencari popularitas. Yang di tim juga saudara, itu mencari kemenangan. Kemenangan poin kita apa sih saudara? Jemaat diberkati Tuhan, amin. Jemaat semakin bertumbuh, ya itu goal kita. Ya, dengan apa saudara? Tubuh Kristus nih ada yang sebagai tangan, jari, mata, telinga, rambut pun saudara, alis pun saudara, kecil. Kemudian saudara kaki, jari dan semuanya saudara itu berfungsi. Nah, ketika saudara jemaat ini bertumbuh, kemudian kuat, kemudian ekonominya diberkati, dan kemudian saudara bisa juga berdampak menjadi berkat, maka itu menjadi kesukaan kita bersama-sama. Amin. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, saya hanya menjadi perwakilannya Tuhan. Ya, kepanjangannya Tuhan sebagai gembala, karena dia adalah gembala agung. Saya ini gembala ecek-ecek saudara ya. Gembalanya agung Tuhan. Jadi saudara, itulah yang saya lakukan. Bagaimana kita mengerti akan panggilan kita. Tidak ada saudara membeda-beda. Tuhan tuh tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan saudara, Tuhan kan pernah katakan, kalau seseorang melakukan hal yang paling kecil, itu yang terjadi begini saudara. Sebenarnya dia melakukan hal yang paling besar dalam sebuah pelayanan. Dan itu Tuhan itu mempunyai perhatian khusus buat orang-orang seperti ini. Saudara. Saya pun saudara dari awal-awal pelayanan seperti itu. Ya, karena apa saudara? Untuk menjadi besar itu harus dari kecil dulu. Itu alkitabiahnya, firman Tuhannya. Ya, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi tidak masalah saudara apa yang saudara lakukan, seperti halnya multimedia. Peter nih sudah melayani di lighting. Awal dari lighting saudara, ke depan dimanapun dia berada saudara, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga begini saudara, ketika kita tunjukkan ketiga hal ini ya, mulai dari awal saudara kita lihat ya. Kita akan lihat ya mulai dari awal. Itu menunjukkan buah roh, kemudian yang selanjutnya adalah menunjukkan kasih Tuhan, dan yang ketiga adalah memelihara kesatuan roh, maka ini akan berdampak buat yang lain, orang-orang di sekeliling kita. Orang dulunya yang menyepelekan kita, orang yang dulu mengatakan wah gereja itu cuma bisnis, ya cuma mau cari duit, saudara, itu terbantahkan karena dasar kita benar. Ya, di sini saudara tidak. Saya sebagai gembala saudara, saya tidak mencari keuntungan di tempat ini. Catat itu baik-baik. Justru saya berusaha untuk membantu bagaimana di tempat ini agar bisa berkembang dengan baik. Baik saudara, saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Jadi tunjukkan saudara, untuk menjadi pribadi
yang berdampak. Yang pertama adalah tunjukkan buah roh dalam segala hal. Kemudian tunjukkan selalu kasih Kristus. Dan yang ketiga adalah memelihara kesatuan roh. Haleluya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami tahu Bapa bahwa kami akan terus digiring masuk kepada kebenaran demi kebenaran. Kami juga akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan beritahukan kami jika kami tidak tahu. Ingatkan kami jika kami lupa Tuhan. Dan tegur kami jika kami salah. Sebab gereja ini adalah milik Tuhan. Kami mau Tuhan kami menjadi jemaat, pekerja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih, jadikan kami pribadi-pribadi yang berdampak. Tidak sama seperti orang-orang di dunia atau di tempat-tempat lain. Kami berada di tempat yang berbeda, yaitu tempat yang dikhususkan oleh Allah. Kami adalah umat pilihan Allah. Yang kehidupan kami jauh berbeda dari kehidupan dunia ini. Kami tidak mau meniru apa yang dunia lakukan. Kami tidak mau mencontoh apa yang dunia lakukan. Kami juga Tuhan tidak mau terpengaruh dengan apa yang dunia lakukan. Tapi kami mau hanya mengikuti dasar yaitu firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kami. Sehingga kami tampil berbeda. Kami berdampak bagi orang lain. Kami tidak sama dengan orang-orang sekeliling kami di luar sana. Terpujilah namamu. Kuatkan anak-anakmu di tempat ini Bapa, agar kami mengerti Tuhan buah roh kasih dan juga kesatuan hati, kesatuan roh yang harus kami jaga hari ini Tuhan. Terpujilah namamu. Bangkitkan terus orang-orang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya.
pahlawan kecil. Wow. Yesus panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah Ayo semuanya lawan nyanyi. kita? Tidak Makin ada, berdiri Bapak Ibu. aku pahlawan kecil. Wow, mereka anak-anak yang luar biasa ya. Panglima, Haleluya. Tuhan di pihak kita. Bapak Ibu silakan dampingi. siapakah Sekali lagi lawan katakan, kita? aku Tidak ada, aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, saudara, sebelum saya doa, kayaknya tempat di atas sudah tidak cukup ya. Kayaknya ini perlu dipintukan supaya jadi ruangan juga. Belakang drum ini masih ada. Itu nanti ruang dikosongkan untuk kelas ya, terbagi 2 kelas nanti. Setuju ya? Doakan saudara. Mari arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Bapakku bersyukur dengan generasi yang luar biasa. Mereka hari ini menerima firman Tuhan. Guru-guru sekolah yang mengajar juga sudah penuh dengan pengurapan Tuhan untuk mengimpartasikan firman Tuhan. Dan biarlah melekat dalam hati mereka. Mereka menjadi anak-anak yang tangguh, penuh dengan kebenaran. Dan kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Kemuliaan Tuhan berada di barisan belakang mereka. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi kami berdoa berkat generasi, berkat Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Mereka menjadi anak yang cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan. Menghormati orang tua. Ada masa depan yang indah, termanis, terbaik buat mereka semuanya. Yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati mereka. Itu yang Tuhan sediakan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Wow, terima kasih untuk para orang tua dan juga anak-anak. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya minta kita angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, hari ini firman Tuhan sanggup mengubahkan. Kutuk sudah diubah menjadi berkat. Duka cita menjadi sukacita. Kain kabung menjadi tari-tarian. Umatmu akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Ketika Tuhan yang mengangkat mereka, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Ketika Tuhan yang membuka pintu dalam usaha bisnis dan pekerjaan mereka, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, dalam anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus mulai hadir hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.